Kalau yang tadi sebelumnya dia tersenyum lalu sedih, namun sekarang dia seperti orang yang sedang marah. Di video tersebut dia terlihat seperti ingin minta tolong atau seperti di bawah tekanan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, 1 minggu sudah kita tidak berjumpa. Gue gak tahu mau bilang apa, sorry banget buat para J-Geng semua. Kita terpaksa harus meliburkan diri selama 1 minggu karena dapat peringatan dari YouTube. Konten kita membahas tentang konspirasi dan misteri-misteri yang terlalu dalam sampai akhirnya mungkin YouTube risih dengan pembahasan kita mungkin ya. Sampai akhirnya konten kita itu di take down dan kita diberikan peringatan untuk tidak membahas hal-hal yang sensitif atau membahas hal-hal yang berbau misteri dan konspirasi itu terlalu dalam. Oke, syukur alhamdulillah hari ini kita kembali lagi, Kamar Jerry kembali tayang. Nah, lagi-lagi kita membahas tentang konten yang ada di TikTok. Ini bukan semerta-merta gua membahas ini karena keinginan gua, tapi banyak banget para J-Gang di rumah yang nge-tag ke kita, meminta kita untuk membahas hal ini. Sebenarnya kita udah bahas dan kita research tuh jauh-jauh hari karena kita nggak bisa posting atau nggak bisa upload selama 1 minggu. Jadinya waktu kita untuk meresearch dan mencari tahu lebih dalam jadi semakin matang. Akun TikTok yang akan kita bahas bernama Lily Reborn. Gue gak tahu nih cara bacanya apa nih, Lily the Reborn atau Lily Reborn. Nah, akun Lily ini memiliki followers sebanyak 38k atau 38.000 dan mendapatkan like sebanyak 700.000. Namun anehnya dia hanya memfollow sebanyak 2 orang saja. Akun ini memposting banyak konten yang bisa dikatakan creepy dan menakutkan banget, geng. Salah satu kontennya adalah postingan tentang sesosok perempuan yang berambut ikal dan perawakannya itu seperti seorang psikopat. Memiliki senyum yang sangat datar dan video ini dilatar belakangi dengan sound yang sangat membuat bulu kuduk kita merinding, geng. Dan anehnya lagi, ada beberapa kode-kode yang seperti memancing orang untuk memecahkan kode tersebut. Di postingannya tersebut terdapat banyak binary code. Buat kalian yang mungkin belum tahu apa sih itu binary code. Binary code ini adalah sebuah kode yang mewakili teks dan biasanya digunakan untuk menginstruksi sebuah sistem komputer. Dan binary code ini biasanya menggunakan sistem 2 simbol. Dan 2 simbol yang sering kali digunakan adalah angka 0 dan angka 1 dengan pola digit yang sedemikian rupa, yang juga dikenal dengan bit di setiap karakter dan instruksinya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Untuk sekarang kalian itu nggak perlu repot-repot ketika kalian mentranslate atau mengartikan binary code. Itu udah banyak banget. Ada alat translate binary code online, kalian bisa gunakan itu dan sangat mudah dan sangat akurat gitu ya. Nah, kembali kepada si wanita yang memposting video-video creepy dengan caption binary code ini, kita bisa mengartikan ketika dia memposting hal tersebut semacam dia ingin menyampaikan sesuatu melalui kode binary code ini. Namun, banyak yang tidak tahu bagaimana sih sebenarnya latar belakang dari si wanita ini mengupload video-video tersebut. Karena di video tersebut dia terlihat seperti ingin minta tolong atau seperti di bawah tekanan gitu. Namun ada juga yang berspekulasi kalau dia ini bukan di bawah kontrol orang lain atau di bawah tekanan, namun justru dialah si pelaku atau dialah seorang psikopat dengan raut wajah dan senyumnya yang sangat aneh seperti seorang pembunuh berdarah dingin. Untuk menebak-nebak mungkin agak kurang baik gitu kan, kita nggak tahu maksud dari video ini apa. Karena di video ini terdapat banyak binary code atau kode-kode yang belum terpecahkan. Kita coba pecahkan kode-kode binary code yang ada di postingannya dengan harapan kita mendapatkan jawaban siapakah si Lily ini dan kenapa dia mengupload atau memposting banyak postingan-postingan yang mengerikan ini. Oke, let's go, kita cek. Nah, sekarang kita udah masuk ke TikTok dan di sini udah ada, kalian bisa lihat sendiri ini akun TikTok dari Lily ini yang banyak diperbincangkan oleh teman-teman di rumah. Oke,
Nah, geng, kalian bisa lihat di sini ya. Dari riset kita, gua bilang 38K. Nah, tapi sekarang nih di saat kita bikin konten dan kita syuting ini, tiba-tiba udah 89K. Jadi bener-bener pesat banget naiknya nih ya. Kita bakal cek video yang pertama yang dia upload, geng. Nah, kalian bisa lihat di sini. Dia tersenyum, aneh banget. Terus ya kan, mukanya datar gitu, behelan, dengan background musik yang bisa dibilang gila, kayak horor-horor anak kecil, tau gak sih? Terus kalian bisa lihat juga di sini. Nah, di sini terdapat binary code pada captionnya. Oke. Nah, binary code ini yang akan kita coba untuk pecahkan atau kita translate. Langsung aja kita cek ya. Oke. Sekarang coba kita translate ya, geng. Buat kalian yang mungkin sedang di depan komputer, kalian bisa buka langsung TikToknya dan kalian coba sendiri di rumah. Dan buka repeatables.com. Convert binary code ke teks ya. Coba kita input dulu binary codes-nya. Nih udah gue paste di sini. Lalu kita coba convert. Oke, kalian lihat sendiri di sini hasil convert angka sepanjang ini dari binary code ini bertuliskan reborn. Reborn ya artinya terlahir kembali atau terlahir baru gitu ya. Oke, ini baru satu video, geng. Dari caption dia tersebut, kita tidak tahu nih maksudnya tuh apa sih. Kenapa dia menuliskan reborn? Nah, namun banyak netizen yang berkomentar berbeda-beda. Ada yang mengatakan kalau dia itu sudah gila, ada juga yang mengatakan dia cuma cari sensasi, ada juga yang mengatakan kalau dia ini real psikopat. Namun, ada juga beberapa netizen yang berkomentar kalau mereka prihatin dengan kondisi si wanita ini. Mereka berasumsi kalau si wanita ini sedang di bawah tekanan dan siksaan seseorang. Sampai akhirnya ada beberapa netizen yang berkomentar, "Hey, apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu tidak baik-baik saja dan membutuhkan pertolongan, coba kedipkan matamu." Jadi banyak netizen yang meminta dia untuk memberikan kode kepada netizen atau menyampaikan apa sih yang terjadi gitu. Nah, di sini netizen meminta dia untuk mengedipkan mata agar para netizen tahu kondisi dia sebenarnya. Kalau dia mengedipkan mata, itu artinya dia sedang disiksa atau diculik. Dalam beberapa kasus, cara ini sangat membantu orang-orang yang membuat konten namun dia sebenarnya sedang di bawah tekanan. Banyak yang berhasil. Kita cek video kedua dari akun TikTok ini, geng. Video keduanya, nah ini video kedua, masih video yang sama yang dia upload. Namun bedanya dia sudah mengedit video ini dengan banyak binary code yang terdapat atau yang menempel pada video ini. Tuh, banyak banget. Semacam dia memberikan kode lain kepada para netizen. Ya, karena ini adalah video yang sama, dia tidak mengikuti arahan netizen, mengedipkan atau tidak mengedipkan mata untuk memberi kode apakah dia di bawah bahaya atau enggak. Namun kode yang dia berikan adalah jumlah binary code yang semakin banyak. Setelah kita mentranslate binary code yang ada di video tersebut, terdapat arti yang cukup aneh. Pertama, wake up, yang artinya bangun, bangun. Dan ada juga kode di video tersebut yang kalimatnya I'm good, yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia, aku baik-baik saja. Ada juga satu kalimat yang bertuliskan you are not real, yang artinya kamu tidak nyata. Lalu kata selanjutnya yaitu go to the wood and look yourself, yang artinya pergi ke hutan lalu coba lihat dirimu sendiri. Dan kata selanjutnya adalah wake up lagi, wake up alias bangun. Cukup aneh, geng. Entah kenapa gue memprediksi kalau ketika dia mengupload video ini kedua kalinya tanpa mengikuti arahan netizen, mungkin dia takut kali ya. Takut mengatakan kalau dia sedang di bawah tekanan.
That's why dia kembali menuliskan binary code ini, namun dengan sebuah pesan yang mengatakan kalau dia baik-baik saja gitu. Entah apa yang membuat dia mengupload video yang sama. Tebakan gue nih, mungkin kalau memang dia sedang diculik, si penculiknya tidak membiarkan dia membuat video lagi karena ketakutan mungkin. Sampai akhirnya dia mengupload video yang sama namun memberikan kode kalau dia baik-baik saja. Dan bisa aja yang mengupload itu adalah si penculiknya. Itu baru asumsi atau opini gue doang, geng. Menurut kalian gimana? Oke, kita langsung ke video selanjutnya nih, geng. Video selanjutnya kita akan mereact video ketiga dan video keempat. Video selanjutnya nih. Oke, nah ini dia. Masih dengan raut wajah yang aneh, yaitu tersenyum ke depan kamera dengan wajah yang kaku, wajah yang datar, dan musik yang sama. Namun di video ini kalian bisa melihat kondisi dia itu sedikit memprihatinkan menurut gue. Di lingkar matanya menjadi hitam kayak orang kecapean dan kurang tidur. Lalu di akhir video, di penghujung videonya, terlihat dia memperlihatkan wajah seperti kurang senang gitu. Lihat ya, kita lihat 3, 2, 1 tuh. Jelas banget di sana. Oke, kita tidak bisa menebak dari raut wajah doang, dari senyum atau dari lingkar mata yang terlihat seperti lebam ini. Lagi-lagi kita akan mengartikan binary code yang ada di videonya atau di caption dari videonya ini. Nah, tapi sebelum kita cek binary code yang ada di video 3, kita lanjut ke video 4 dulu. Jadi ntar kita barengan langsung sekaligus mengartikan binary code yang ada di video 3 dan 4 ya. Di video keempat ini dia masih dengan lingkar mata yang hitam, melotot ke arah kamera sekarang dengan raut wajah yang marah. Kalau yang tadi sebelumnya dia tersenyum lalu sedih, namun sekarang dia seperti orang yang sedang marah, melotot ke arah kamera dengan wajah yang menurut gue menakutkan. Masih lebam. Menurut kalian ini lebam di matanya ini apakah dia kurang tidur atau dia dipukuli? Menurut kalian gimana, geng? Oke, namun di sini dia tidak memakai sound yang sama lagi. Di sini terbaca kalau ini adalah sound original dari si Lily ini dan terdengar seperti suara dengungan gitu ya, geng. Kalian bisa dengar sendiri. Kita translate binary code dari video ketiga dan video keempat ini. Yang pertama adalah check the closet alias periksa lemari. Lalu yang selanjutnya adalah I have awoken, yang artinya aku sudah bangun. Dari video dan binary code yang kita translate bisa diartikan ini baru kesimpulan asumsi doang ya, geng. Di sini dia seperti menyampaikan periksa lemari. Itu yang diartikan dengan dia berada di sebuah ruangan yang sempit. Lalu dia juga mengatakan aku sudah bangun. Semacam menyampaikan kalau dia ini sebenarnya tetap terbangun gitu. Dan bahkan dia seperti tidak pernah tidur. Yang mengakibatkan terjadinya depresi kepada si Lily ini. Ini baru asumsi atau kesimpulan yang kita lihat dari video ini ya, geng. Belum pada kenyataannya. Dan hal ini banyak perbincangan dari para netizen yang ada di TikTok. Namun asumsi ini tidak semerta-merta muncul sebagai tuduhan doang ya, geng. Kalian sendiri kalau melihat dia seperti ini, apakah kalian tidak akan berasumsi kalau dia benar-benar depresi, kurang tidur? Dari lingkar mata yang bisa kita lihat itu hitam banget. Terus dari kata-kata yang selalu dia katakan lewat binary code itu yaitu bangun-bangun, seolah-olah dia mengisyaratkan kalau dia memang tidak pernah bisa tidur dan sedang depresi. Setelah banyak misteri-misteri yang belum terjawab dari postingan Lily ini, tiba-tiba muncul sebuah video klarifikasi dari si Lily ini, geng. Hi, I'm Lily. Let's talk about what you just saw, okay? Oke, kita coba cek ya video klarifikasi dari si Lily ini. Nah, di sini si Lily ini mengatakan kalau dia baik-baik saja dan dia meminta maaf atas video yang dia buat
yang membuat banyak orang tidak nyaman karena dia hanya ingin membuat konten. Kurang lebih seperti itu, geng. Dia juga memberitahu kalau dia punya akun Instagram, Snapchat, dan juga akun TikTok yang lain. Ini sedikit aneh sih. Coba kita bahas satu persatu ya, geng. Ini yang pertama. Agak sedikit aneh ketika dia tiba-tiba saja mengatakan memiliki 2 akun TikTok. Yang mana kalau kita perhatikan, 2 akun TikTok dia ini postingannya sangat-sangat berbeda. Yang pertama, dia sangat terlihat happy. Berbeda banget dengan akun dia yang lainnya, yang kedua gitu ya. Di akun keduanya itu dia terlihat sedih gitu. Kalau memang dia benar-benar diculik, ini bisa dilihat dari postingan di akun pertamanya nih, geng. Jadi itu bisa saja menimbulkan asumsi kalau dia benar-benar sedang di bawah tekanan para penjahat ini. Mungkin aja nih, geng, kenapa dia memiliki 2 akun? Karena di akun pertama mungkin si penculik ini sudah memantau atau sudah mengetahui dia memiliki akun ini. That's why si Lily ini membuat akun TikTok lainnya atau akun TikTok kedua. Itu pun kalau benar-benar dia sedang di bawah tekanan para penculik ya, geng. Oke, keanehan yang kedua. Setelah klarifikasi ini, dia tetap saja membuat sebuah konten. Namun, konten yang dia buat tetap sebuah konten sedih. Dan anehnya, di konten-konten berikutnya ini terdapat sebuah lebam dan bekas luka. Namun di video tersebut dia seperti tetap berusaha tegar dan tersenyum, gitu. Ada yang mengatakan kalau si penjahatnya bisa jadi sudah mengetahui kalau Lily ini membuat 2 akun TikTok yang salah satunya berisi tentang dia berusaha minta tolong. Sampai akhirnya si penjahat ini meminta Lily untuk mengklarifikasi hal tersebut di akun-akunnya agar dia terlihat baik-baik saja gitu. Keanehan ketiga, kita lupakan dulu soal dia diculik. Namun bagaimana kalau ternyata si Lily ini benar-benar seorang psikopat? Ini sangat-sangat menyeramkan sih, geng, menurut gue. Ini mengerikan menurut gue. Dan hal ini bukan semerta-merta hanya asumsi. Kita bisa lihat dari hal-hal yang dia sukai atau yang dia like di TikToknya. Banyak banget hal-hal aneh dan menyeramkan yang dia like di TikTok. Bagaimana menurut kalian dari 3 hal aneh yang terjadi? Apa asumsi atau opini kalian tentang Lily ini? Dan semua ini masih dugaan ya, geng. Gue hanya melihat atau gue hanya membacakan apa yang terjadi di TikTok sekarang atau di media sosial sekarang. Dan semua asumsi ini timbul dari banyaknya kecurigaan atau kekhawatiran para netizen yang ada di TikTok. Menurut kalian, apakah Lily ini beneran diculik atau ini hanya sebuah konsep? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.